Calon Presiden pererat rakyat. Calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 semakin jelas. 3 tokoh dicalonkan partai politik, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ada juga parpol yang meminta ketua umumnya menjadi calon presiden. Namun dalam 6 bulan ke depan masih terbuka berbagai perubahan. Pendaftaran calon presiden atau wakil presiden secara resmi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU baru dibuka 19 Oktober hingga 25 November 2023. Apakah parpol atau gabungan parpol akan tetap mendaftarkan ketiganya? Atau masih akan muncul nama lain? Kerjasama antar parpol sejauh ini masih cair, belum mengental. Belum lagi variabel penentuan nama cawapres. Kendati demikian, karena ketiga tokoh itu memiliki elektabilitas tinggi, selalu di atas 10% berdasarkan banyak survei, serta dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat pencalonan, besar kemungkinan ketiganya akan bertarung. Pertarungan itu pun seakan semakin gencar. Seorang pendiri negeri ini, Insinyur Soekarno, pernah mengingatkan pemilu hendaknya jangan dianggap sebagai pertarungan, sebab akan memecah belah anak bangsa. Praktiknya, pertarungan sengit selalu terjadi setiap 5 tahun. Gelanggang belum dibuka, wasit belum meniup peluit, pertarungan di luar arena bahkan tidak kalah sengit terjadi. Catatan pemilu sebelumnya, pertarungan bahkan dilakukan dengan segala cara, baik oleh tim sendiri, tim bayangan, maupun meminjam tangan pihak lain. Politik uang, politik kekerasan, politik menggunakan tekanan hukum, politik identitas, semua dilakukan demi meraih kekuasaan. Rakyat terbelah pun tak dipedulikan. Hampir 1 dekade residunya masih terasa. Negeri yang sangat majemuk dan merupakan kepulauan ini sangat rawan tercerai-berai jika semangat persatuan dalam perbedaan tak dirawat. Ketika negeri ini terpecah, pihak lain yang akan mengambil keuntungan karena negeri ini kaya sumber daya alam, sementara rakyatnya terus bertikai, bodoh dan miskin. Saat ini hoax atau disinformasi terkait pemilu 2024 sudah banyak beredar lagi di media sosial. Sementara tata peraturan yang menertibkannya belum ada. Peraturan KPU tentang berkampanye hanya bisa diterapkan di masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Mengharap parpol dan tim sukses agar mau bersaing penuh etika sungguh muskil. Lembaga penyelenggara pemilu hendaknya bertindak lebih cepat dan tegas mengantisipasi. Rakyat sebagai pemilih juga perlu mulai mencermati para capres, parpol, dan tim suksesnya. Siapa yang berani bertindak tegas, siapa yang justru melakukan pembiaran. Perbedaan antara politisi dan negarawan adalah seorang politisi hanya memikirkan pemilihan yang akan datang, sedangkan negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang. Kita tentu harus memilih bukan politisi kebanyakan, tetapi juga berjiwa negarawan. Selamat pagi saudara, Anda saat ini berada di segmen Mengulas Kompas. Kita akan melihat bagaimana informasi yang ada di muka harian Kompas edisi Senin 24 April 2023 saudara. Kita ke foto di halaman utama dulu. Dalam foto ini saudara, disampaikan bahwa ini foto berada di kawasan Kota Tua Jakarta pada minggu kemarin yang dipadati wisatawan. Banyak warga memanfaatkan hari kedua libur Lebaran 2023 dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata seperti kawasan Kota Tua. Kemudian saudara, ada juga informasi menarik dengan judul Idul Fitri sebagai momentum merawat keberagaman. Lebaran 2023 dengan judul Idul Fitri, momentum merawat keberagaman. Pada Idul Fitri 1444 Hijriah ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri serta mengeratkan solidaritas dan persatuan. Perayaan ini juga harus menjadi momentum untuk meningkatkan silaturahmi, juga kualitas ukhuwah umat dan bangsa di tengah perbedaan. Tantangan terhadap soliditas bangsa besar antara lain karena Indonesia memasuki tahun politik menuju pemilihan umum 2024, saudara. Informasi di sebelahnya ini juga ada judul narapidana anak meraih fitri dari balik jeruji besi.
Kunjungan keluarga saat Idul Fitri menjadi oase bagi anak didik pemasyarakatan. Pertemuan ini memberikan harapan akan hari depan yang lebih baik serta keyakinan bahwa jeruji besi hanya persinggahan. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya dengan judul keputusan PDIP mengusung Ganjar dapat mengubah koalisi. Dalam informasi ini disampaikan bahwa koalisi partai politik untuk pemilihan presiden 2024 diprediksi segera definitif setelah PDI Perjuangan memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Koalisi yang kini terbentuk bisa berubah konfigurasi koalisi partai politik untuk menghadapi pemilihan presiden 2024 diprediksi berubah setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengumumkan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Sinyal elemen perubahan konfigurasi ini menguat setelah sejumlah partai politik menyatakan akan rapat untuk menyikapi dinamika politik terbaru tersebut. Informasi ini juga dilengkapi ada sebuah grafik di mana sejumlah bakal calon presiden 2024 ini terdiri dari berbagai partai, saudara. Di antaranya adalah Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Informasi politik ini juga dilengkapi dengan informasi lainnya. Di bawahnya adalah soal pencalonan Presiden PDI Perjuangan ini serba mendadak di Batu Tulis Bogor. Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 melalui kontemplasi panjang. Namun momentum saat keputusan itu diumumkan hanya diketahui segelintir orang. Ada saat Ganjar diberi waktu untuk berdoa dan berkontemplasi di ruang tempat Bung Karno biasa istirahat di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Informasi lainnya ini saudara ada di halaman 19, jadi ada judul Puncak Padat Sampai pada Hari Selasa. Masyarakat menghabiskan libur lebaran di sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat. Diprediksi kepadatan lalu lintas akan terjadi hingga besok Selasa. Jadi bagi Anda warga yang akan melakukan perjalanan mudik pada nanti ini diprediksi tanggal 24 dan 25 April akan diprediksi mengalami kepadatan ketika arus balik. Informasi selengkapnya saudara Anda bisa simak di Harian Kompas edisi Senin 24 April 2023.